Bismillah, artinya kan dia memohon pertolongan Allah. Kalau nggak baca Bismillah, mungkin hasilnya sama. Hasilnya bikin kue, hasilnya mekarnya sama ini. Tapi yang orang dimulai dengan membaca Bismillah, itu efek keberkahannya, efek manfaatnya akan berbeda bagi yang memakan maupun yang membuat. Gitu. Makanya kan kita sudah melihat bahwa segala sesuatu itu akan menjadi baik itu bukan karena kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diusahakan untuk membaca bismillah pun itu dianjurkan oleh Rasulullah. Apa hadisnya, Bu? Ada yang masih ingat atau ada yang tahu? Setiap segala sesuatu perbuatan yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka perbuatan itu akan cacat, akan pincang. Apa, Bu, hadisnya? Kullu mri'in la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Gitu. Jadi bismillah ini jangan disepelekan gitu. Nah, pengaruhnya bismillah. Jadi ada orang baca bismillah dengan nggak baca bismillah berbeda ya. Karena kalau bagi orang yang membaca ada pertolongan di dalamnya. Bagi orang yang tidak membaca tidak ada. Ya dia kerja aja gitu. Kalau kita kan mau ngelakuin apa aja baca ya Bu ya. Sekarang ada perbedaan lagi. Ada yang baca mengerti ilmunya, ada yang baca tanpa mengerti ilmunya. Ini pun akan berbeda. Siapa yang mengerti ilmunya? Orang yang ngaji, orang yang taklim. Kalau nggak taklim nggak ngerti ilmunya, yang penting saya bisa baca bismillah aja biar dapat pahala. Hanya sebatas itu saja. Tapi kalau kita udah belajar, wah bismillah itu artinya kan dapat taufik ya. Kemarin sudah dibahas tentang taufik ya Bu ya. Apa itu taufik? Masih ingat? Taufik ciri-cirinya dan sebagainya. Jadi taufik itu adalah ketika Allah tidak membiarkan seorang hamba bertumpu pada dirinya. Jadi taufik itu artinya Bu, ketika dia mau melakukan pekerjaan, dia itu tidak merasa bahwa pekerjaan itu saya yang lakuin, saya yang mampu, bukan itu. Kan itu taufik. Jadi semuanya datangnya dari atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah. Jadi semuanya dialirkan, dihadirkannya hanya kepada Allah, itu taufik. Nanti hasilnya kalau seorang ibu selalu memohon pertolongan Allah, memohon taufik dari Allah, hasilnya adalah seorang ibu, kalau dia jadi seorang ibunya seorang ibu teladan buat anak-anaknya. Satu. Kalau dia jadi seorang istri, maka dia akan menjadi istri yang sholihah buat suami. Kalau Bu Ade sudah sholihah ya. Tinggal prakteknya. Kalau dia seorang pelajar, ibu nih pelajar di sini, pelajar yang benar-benar istiqomah, benar-benar yakin kepada Allah, benar-benar rajin, dia berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ini orang yang dapat taufik hidayah Allah. Jadi enggak sekali datang, besok enggak. Nanti kapan-kapan lagi. Kalau misalnya biasa-biasa. Nah itu. Jadi emang harus ada perjuangan untuk mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat itu. Harus ada perjuangan. Makanya kata para ulama, matsabata nabat. Kata para ulama, barang siapa yang fokus, yang sungguh-sungguh, nggak lalai, maka dia akan dapat hasilnya. Dapat yang orang kagak ngerti, dia mengerti gitu Bu. Orang susah banget ngamalin, dia mah nggak mudah ngamalin. Kenapa? Karena ada kesungguh-sungguhan di dalamnya. Nah ini pun tidak terlepas dari taufik Allah Subhanahu. Jadi orang yang mendapatkan taufik itu ketika belajar ada hasilnya, Bu. Itu cirinya. Jadi saya mah insya Allah ditolong sama Allah. Itu nggak bisa Bu hanya dikatakan hanya dengan mulut saja taufik itu. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini ngaji nih, kemana nih? Ke Masjid Al-Fajirin, ngaji ke Al-Marwah, ngaji ke MP atau ngaji ke Istiqlal gitu. Alhamdulillah saya mah ditolong Allah ngaji. Itu tuh belum bisa dikatakan taufik kalau belum kelihatan hasilnya.
Karena taufik itu adalah seseorang melakukan sesuatu, dia hanya semuanya itu datangnya dari Allah, pertolongan dari Allah. Kemudian nanti kalau semuanya sudah diserahkan kepada Allah, Allah itu tidak ingin orang itu hanya pintar doang. Allah itu kalau sudah nolong seseorang, kalau sudah ngasih taufik, dia dikasih ilmunya, dikasih pemahamannya, akhirnya timbul satu keyakinan yang kuat. Kemudian karena yakinnya kuat itu, maka akan jadi amal. Ibadah akan jadi ibadahnya rajin. Itu orang yang dapat taufik, Bu, biasanya. Orang yang yakinnya kuat kepada Allah, ibadahnya juga kuat. Ibadah apa aja? Ibadah dia hubungannya dengan Allah rajin. Ibadah hubungannya dengan manusia, bermuamalahnya pun baik, penolong, santun, menyenangkan dan sebagainya. Itu orang yang dapat taufik dari Allah. Dan kebalikan orang yang nggak dapat taufik, yaitu ketika Allah membiarkan dirinya bertumpu dengan kemampuannya. Kenapa? Karena dia tidak serahkan semuanya sama Allah. Tidak banyak minta tolong, tidak banyak berdoa. Makanya ini bab sekarang ini jadi di mukadimah tadi, bahwa ketika seseorang menginginkan satu keberkahan dalam hidupnya, apapun itu, maka dia harus meminta pertolongan kepada Allah dengan ucapan paling simpel, itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau baca Bismillah, kalau bisa dimaknai dalam banget gitu. Ya Allah, saya mohon pertolongan, ya Allah, pekerjaan yang saya lakukan berkah, manfaat, bisa jadikan ini sebagai bekal taat saya kepadamu ya Allah. Dan ketika hamba nanti mau diwafatkan, dirahmati sama Engkau ya Allah. Panjang pikiran kita ke Allah itu. Padahal cuma dari kata Bismillah gitu. Jadi kita maknainya luar biasa kepada Allahnya gitu. Bukan hanya sebatas Bismillahirrahmanirrahim. Udah kerjain aja kerjaan. Enggak. Jadi semakin orang luas dari imajinasi memaknai Bismillah, maka akan semakin kuat meyakini di dalam dadanya, di dalam hatinya. Dengan kekuatan itulah, dengan keyakinan itulah, maka Allah akan mengikuti persangkaan si hamba tadi. Jadi walaupun seseorang bacanya Bismillah, tapi kalau dia kuat keyakinannya kepada Allah, karena pemahamannya luas, kemudian benar-benar ditancapkan di dalam hati, itu Bismillah akan mengandung keberkahan yang luar biasa. Bedanya dengan yang gak berkah, beda Bu. Kalau diganggu jin, Rasulullah itu gak banyak omong, cuma membaca Bismillahirrahmanirrahim, jin kabur, morat-marit. Padahal cuma baca Bismillah. Kenapa kita baca ayat kursi berkali-kali itu kagak kabur tuh jin? Nah, berarti baca ucapan yang dilakukan oleh seseorang yang dibarengi dengan keyakinan itu pengaruhnya luar biasa. Saya dulu nggak ngerti tuh ketika belajar tentang itu, kenapa ada orang cuma baca pergi gitu ya, dengan atas nama Allah kamu pergi gitu, Bismillahirrahmanirrahim, pergi itu jin, yang ngucapinnya seorang ulama gitu. Tapi kenapa ketika yang ngucapin kita panjang lebar kok nggak pergi ya? Ternyata setelah dipahami sekarang, Masya Allah, ternyata itu tingkat keyakinannya itu. Tapi keyakinan gak bakalan kita dapat kalau gak punya ilmunya. Tuh, Masya Allah, makin kuat, makin pengen terus belajar. Kenapa? Karena manfaat keberkahannya itu Masya Allah gitu ya. Jadi makin dituntut kita gitu untuk terus pengen tahu ilmu Allah itu. Ternyata Masya Allah luar biasa sekali. Kemudian, nah itu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah supaya ilmu kita berkah, manfaat, kita mulai dengan ibadah kita ini kita sandingkan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita memohon pertolongan Allah, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang utuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanamkan ketika kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan apapun, semuanya datangnya dari Allah. Ini semakin kita dalam memaknai, memahami tentang la haula wala quwwata illa billah, artinya kita menyerahkan segala urusan kita setelah kita usaha yang maksimal, kita titipkan, kita serahkan kepada Allah. Nanti insya Allah hasilnya, efektivitasnya itu akan beda dengan orang yang hanya sebatas ngomong la haula wala quwwata illa billah, beda. Jadi itu. Jadi harus perdalam terus makna kalimat la haula wala quwwata illa billah. Semakin kita dalam memaknainya, semakin kita ilmunya tinggi, maka keyakinan pada Allahnya akan semakin dalam juga, akan semakin tinggi. Kemarin itu ada beberapa hal ya, belum selesai ya, ternyata saya masih ingat. Judul yang minggu yang lalu, yang 4 hal itu apa, Bu? Ada yang ingat, Bu? 5 hal ternyata saya bilang kan. Pertamanya bilang 4 hal yang membuat seseorang menambah keyakinan. Yang pertama, ada yang masih ingat? Memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, banyak berzikir dan bertafakur atas ciptaan Allah. Yang ketiga, mempelajari kehidupan para nabi atau belajar sejarah. Nanti akan diperdalam nanti sama kita, tapi mohon untuk dipersiapkan. Semoga Allah menolong beliau ya. Yang kelima, yang keempat, hidup bergaul sama orang-orang soleh. Hidup dan bergaul dengan orang-orang soleh. Yang kelima, menghadapi segala ujian dengan amal soleh. Nah, menghadapi segala ujian atau masalah dengan amal soleh. Iman dan amal soleh. Jadi, nah untuk menambah memperkuat keimanan ya Bu ya. Di antara salah satu fungsi masalah dan musibah adalah meningkatkan keimanan, keyakinan seorang hamba. Tapi dengan syarat dihadapinya dengan sabar dan tawakal. Jadi maksudnya gimana Bu bilang nih? Untuk kita ini pengen bertambah nih keyakinan kita. Keyakinan kita Bu tidak akan bertambah kecuali kalau tidak diuji dulu. Kalau tidak guru itu Bu tidak akan tahu secara pasti gitu ya Bu ya. Mungkin guru akan menerka-nerka, kalau gurunya cerdas tahu menerka-nerka. Si Anu ini pintar, si Anu pintar. Ada 5 orang yang pintar. Tapi kan untuk mengetahui pasti kepintaran siapa yang paling bisa kan harus diuji dulu. Nah, jadi untuk menambah keyakinan seseorang, maka Allah menghadirkan ujian kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dengan dihadirkannya ujian atau musibah kepada seseorang, maka disitulah akan teruji keyakinan dia. Nah, ya, kalau zaman Rasulullah ketika menghadapi perang Uhud ya, kata yang lain bilang begini. Wa qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lahum. Ketika manusia pasukannya Rasulullah mengatakan, tapi pasukannya yang munafik, yang imannya pada lemah juga gitu ya. Ada munafik, ada imannya masih lemah. Ya Rasulullah, itu pasukan kita sampai hampir sekian ribu gitu. Kita kan cuma berapa ratus orang. Aduh, gimana ini? Nah, terus ada di orang-orang yang kuat keimanannya mengatakan begini, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini adalah janji Allah dan janji Rasulullah. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan Rasulullah itu beserta Allah itu tidak akan berbohong, pasti benar. Apa janjinya?
bahwa Allah akan menolong orang-orang yang yakin. Di situ dikatakan Allah akan menolong orang-orang yang yakin. Jadi kalau nggak yakin nggak ditolong. Kan Allah mengikuti persangkaan hambanya. Allah itu nggak nolong kalau kitanya nggak yakin gitu. Ya Allah, ini saya mau ada acara dibutuh sekian. Dari mana ya? Aduh, pusing, gelisah, resah aja. Gede banget ya. Allahnya itu agak disingkirkan. Itu susah itu dapatnya. Tapi kalau saya yakin, insya Allah Allah nolong saya. Saya yakin pasti akan ada jalan. Yakin gitu dalam hati kita itu ke Allahnya. Pasti itu akan ada, akan ditolong, akan mudah jalannya. Tapi kalau beda orang yang ragu, udah dia gelisah, resah, tersiksa lagi. Itu orang yang ragu ke Allah gitu, ragunya ke Allah. Kenapa banyak di antara kita ketika menghadapi suatu masalah apa aja itu cepat baperan, cepat heboh, curhat sana curhat sini, ngambek, kesel dan sebagainya, karena didasari kurang yakin kepada Allah. Tapi kalau yakin kan dia tenang, bener gak Bu? Orang yakin itu tenang. Si anu mah jarang curhat ya, kayaknya hidupnya enjoy aja. Itu tuh sebetulnya yang membedakan. Yang suka bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar curhat, curcol sana sini, belum lagi komen yang kagak-kagak gitu, bentar-bentar marah, itu tuh dipengaruhi tingkat keyakinan orang itu. Tapi kalau ada orang ada masalah, dia mah tenang aja bawaannya, nggak curhat sana sini, nggak curcol, nggak heboh, nggak baperan. Ini tuh karena di dalam dirinya, di dalam hatinya benar-benar yakin kepada Allah. Jadi apa yang terjadi kepada sahabat-sahabat Rasulullah? Satu golongan yang imannya lemah, yang munafik, ketakutan, resah, gelisah, walaupun di depannya Rasulullah. Tapi satu golongan sahabat-sahabat Rasulullah karena kuat keimanannya, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini tuh janji Allah dan Rasul. Pasti kita ditolong, pasti kayak gitu. Kalau kalian motivator, pasti yakin kan gitu kan? Itu benar Bu. Kenapa? Karena dia yakin. Nah, jadi dihadapinya tapi dengan keimanan. Pertama yakin, kemudian dihadapinya dengan amal soleh. Nih, udah dapat ujian. Kalau kita, kalau itu kan tadi sahabat Rasulullah ya, kemudian Rasulullah sendiri, bagaimana dengan kita? Jadi kita itu Bu, keimanan kita itu gak bakalan meningkat kalau tidak diuji dulu. Ini persis terjadi pada diri saya. Ketika saya menemukan bahwa Allah itu maha segala macam gabung, saya menemukan ya Allah, kalau saya tidak diuji ini saya nggak tahu. Saya nggak tahu bahwa saya akan bisa menghadapi dengan ridho, dengan sabar, dengan ikhlas. Diuji dulu tuh Bu. Keluar dari satu masalah ini yang kita tuh bergantung di situ dalam hidup, ternyata Allah ambil. Ketika diambil oleh Allah, pertamanya emang goncang. Tapi karena kita on track di jalan Allah, sabar ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kalau udah sabar Bu, bukan hanya sampai batas sabar doang, bertahan dalam kesabaran tadi. Dengan apa? Dengan amal soleh. Jangan keluar dari amal soleh Bu. Kalau ketika kita dikasih ujian sama Allah, dikasih ujian anak kita sakit, ya Allah ini kan itu yang kau hadirkan gitu. Kita berobat, kemudian kita cari duit yang halal, kita berdoa siang dan malam, enggak keluar dari jalur yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau keluar dari jalur, datanglah ke ahli paranormal. Pak, anak saya sakit, ada yang ngerjain. Kemudian datang lagi ke paranormal, udah nggak percaya sama dokter, percayanya sama dukun lah gitu ya. Gimana nih Pak? Oh ini ada yang ngerjain ini, udah ngasih duit kan. Terus Pak gimana? Oh ini, nah, ngasih lagi duit. Biasanya kan ujung-ujungnya duit. Apa yang terjadi sehingga kita yakin sama dia? Kenapa tidak boleh? Karena kalau percaya sama yang dukun atau paranormal, dia tidak memakai asbab. Itu yang tidak boleh. Dia tidak memakai sebab Bu. Jadi langsung aja bahwa
kayaknya kekuatan itu datangnya dari dirinya. Tapi kalau kita ke dokter, ada sebabnya, ada akibatnya. Pertama kan ada jalannya obat. Nah, satu. Jadi ada sebagai wasilah. Kemudian yang menyembuhkan pun bukan dia, tapi Allah. Jadi ada hukum sebab akibat. Tapi kalau ke dukun paranormal itu tidak ada seperti itu. Tidak ada. Langsung aja. Coba disembur gitu. Gitu ya. Sembuh, ternyata sembuh emang gitu ya. Nah, nggak ada, akhirnya kita bergantung hati kita ke dukun tersebut, atau dia memakai perantara jin. Nah, sedangkan tidak boleh. Kenapa? Karena si dukun tadi percayanya sama jin, bukan sama Allah. Jadi sebetulnya itu menjauhkan kita, semakin menjauhkan kita kepada Allah. Tapi kalau ke dokter enggak, ada sebab akibatnya, ada obatnya, ada dan sebagainya. Jadi kalau melakukan sesuatu harus dengan keyakinan dan amal soleh, nggak boleh keluar dari amal soleh, amal-amal yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita dihadirkan masalah itu oleh Allah, kemudian kita sabar, apa yang dihasilkan oleh orang sabar? Ya? Apa yang dihasilkan oleh orang sabar? Yang ujung ayat, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Quran surat apa itu? Ali Imran ayat 100. Ya, 100 ya. 200 ya, benar. Terakhir ya, Ibu. Nah, Ibu ingat itu. Kalau Ibu ingin hidup bahagia, ingat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, udah sabar. Udah gitu, kok ada lagi di atas kesabaran? Tidak hanya, ya udah saya sabar aja. Nggak bisa begitu, Bu. Warabitu, harus kontrak di jalan Allah sabarnya. Nggak boleh ke kanan, mungkin udah sabar sih tenang, tapi datangnya ke dukun. Nah, itu salah. Tidak warabitu namanya. Tidak kontrak di jalan Allah. Jadi harus di jalan Allah gitu sabarnya. Atau ketika suami kita tidak memberikan nafkah yang cukup, udahlah saya terima aja. Tapi dia jualannya curang, tercukupi akhirnya. Nah, itu juga tidak warabitu. Sabar sih sabar, tapi tidak warabitu. Sedangkan yang diharapkan oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ada 3 tahap ternyata orang yang sabar yang diridhoi oleh Allah. La'allakum tuflihun. Jadi kalau ingin beruntung, hidup sukses, itu Bu, ada 3 tahap. Sabar, terima dulu maksudnya. Jangan langsung protes, terima. Wasabiru, bertahan dalam kesabaran. Saya harus kuat, saya harus mampu menghadapi ini. Warabitu, kontrak di jalan Allah. Jangan sampai keluar dari amal soleh, baru dapat kebahagiaan. Kalau tidak diuji, kita bagaimana tahu, Bu? Nanti kalau udah diuji, kemudian karena kita melaksanakan 3 tahapan tadi, sabar di atas kesabaran di jalan Allah, baru dapat kebahagiaannya, baru dapat kesuksesannya. Disinilah kita akan mendapatkan keyakinan tambahan, amunisi, peluru gitu, Ibu. Ada tambahan yakin kepada Allah. Tapi memang harus ini dulu, ada jalan-jalan step by stepnya gitu, untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Jadi Bu Pila, saya kan belum dapat ujian, kayaknya saya hidupnya enak-enak aja sekarang nih. Buat nambah keyakinan berarti nanti dia akan diuji oleh Allah. Iya, Bu. Kalau ibu-ibu di sini ada yang belum nih, nggak dikasih ujian sama Allah nih, yang berat-berat, ya pokoknya hidup tuh kayaknya datar aja. Biasanya kalau udah punya ilmunya, Allah akan uji nih. Kan kamu udah punya ilmunya, udah ini. Allah karena ingin menginginkan kita itu kebahagiaannya bertingkat lagi, naik lagi. Itu biasanya harus diuji dulu. Itu salah satu penambah keyakinan adalah ketika dihadirkan ujian kepada kita, apakah kita sabar apa enggak. Semakin banyak kesabarannya, maka kita akan semakin yakin kepada Allah. Dan dalam kehidupan pun akan ada rewardnya. Rewardnya itu tuflihun, Bu. Tuflihun itu pertama ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Kita kan hidupnya sukses ya, Bu ya. Pengen anak-anak kita menyenangkan, pengen rezeki kita dicukupkan oleh Allah, pengen kita di masyarakat dihargai, tidak diinjak-injak. Kalau orang yang sabar, insya Allah dapat itu semua.
Nah itu caranya itu ya Bu ya. Jadi kemudian artinya harus nyebur. Kalau pengen ikan harus nyebur ke kolam, tidak dilihatin aja. Ih, ikannya bagus-bagus banget ya. Tapi saya nggak bisa nyebur ke kolamnya. Ya nggak bakalan dapet Bu. Minimal punya pancingannya gitu. Jadi harus nyebur apa namanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Nah, untuk mendapatkan penambah keyakinan. Nah, dan keyakinan itu adalah itu satu ya Bu ya. Kalau jalan keluar apa Bu ayatnya? Kalau ada kebutuhan Allah bantu. Kalau ada kesulitan Allah kasih jalan keluar. Surat At-Tolak ayat 2 sama 3. Ya Ibu ingetin ya Bu ya. Jadi kalau lagi ada masalah At-Tolak ayat 2 sama 3. Apa ya buka Qur'annya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, membuat perlindungan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, menjaga diri dari apa yang diperintahkan oleh Allah, menghindari apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Ketika dia sempit, dilapangkan. Ketika dia susah, dimudahkan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa. Barang siapa yang menggantungkan, menyerahkan urusannya kepada Allah, jadi pundaknya itu akan ringan. Masalah itu kan suka berat banget ya Bu ya. Ibarat orang yang memikul pikulan di punggungnya berat banget gitu. Tapi kalau orang yang bertawakal kepada Allah, hidupnya akan ringan dan akan dicukupkan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi kalau merasa ya Allah kok susah banget ya nggak dicukup-cukupkan. Nah ini harus diperbaiki Bu. Takwanya sama tawakal perbaiki. Diperbaiki harus punya ilmunya. Kayak gini lah Bu. Ada orang ditinggal mati. Kita kan selalu bilang begini ke orang yang meninggal sama suaminya gitu atau anaknya. Yang sabar ya. Ibu, orang ini kalau nggak punya ilmunya bisa sabar nggak? 100 orang datang ke situ mengatakan yang sabar ya. Bisa sabar nggak? Kagak bisa Bu, nggak bisa. Jadi orang itu mampu memiliki kesabaran, ketawakalan kepada Allah kalau dia sudah punya rumus di dalam pikirannya. Ketika diingetin oleh sahabat-sahabatnya yang sabar ya. Orang yang memiliki ilmunya akan sabar. Tapi orang yang memiliki ilmunya, mau 1000 orang bilang sabar juga gak bakalan bisa sabar dia. Tetap aja dia sedih, gelisah, resah, hidup seakan-akan hancur dan sebagainya. Mungkin dikatakan sabar semenit 2 menit ya, sejam 2 jam. Tapi setelahnya dia akan ambruk lagi. Tapi kalau orang yang punya ilmunya akan terus, akan yakin, akan tegar, akan sigap, percaya diri dan sebagainya hidupnya. Kenapa? Karena memiliki ilmunya. Walaupun yang bilang sabar ke dia cuma 5 orang contohnya. Yang 100 orang kagak bilang sabar ke dia. Yang 5 orang bilang sabar ya, tabah ya. Insya Allah akan menolong kamu. Udah di situ dia akan tenang. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, 1000 orang bilang ke dia sabar ya, ketika ditinggal nih suaminya, atau dia bangkrut, sabar ya. Orang pergi semua, udah dia depresi, stres dan sebagainya. Kenapa? Nggak ngerti ilmu. Bagaimana ilmu tentang keyakinan kepada Allah. Jadi untuk bisa menambah keyakinan kepada Allah harus dihadirkan masalah kepada dia, maka akan teruji gitu. Nah, tapi orang ini akan yakin kepada Allah, bertambah keyakinannya kalau dia mempelajari ilmu. Karena ilmu padanannya adalah keyakinan gitu. Selanjutnya, ini juga ada hubungannya, langsung saja. Wa inna nasra ma'as sabri. Ini sudah di luar tema yang kemarin. Kemarin saya ngulang sedikit saja ya. Ngulangnya mungkinlah panjang. Kenapa?
man sabata nabat. Saya ngambil kata-kata para ulama. Siapa yang fokus, yang intens di situ, maka dia akan dapat pengetahuannya yang kuat. Jadi ibarat air begini Bu, saya dapat kutipan dari mursyid saya, guru saya. Air itu kalau dibasahi ruang ini meja, gitu ya Bu ya, kan basahnya ke seluruh ruangan, tetapi hasilnya kurang efektif karena diguyurin ke sekelilingnya. Tapi kalau dia diguyurin hanya di satu tempat, maka untuk membersihkan tempat ini akan lebih efektif. Begitu kita belajar juga. Maksudnya apa nih Bu? Ngerti nggak Bu? Kalau kita belajar ilmu, kemudian kita bab takwa selesai 1 minggu, setelahnya minggu depan tawakal, minggu depan tentang sabar, minggu depan lagi tentang ikhlas, minggu depan lagi belajar fikih, minggu depan. Jadi sebentar ini selesai, sebentar ini selesai, sebentar ini ibarat air yang disiramkan ke berbagai tempat, tapi efektivitasnya sedikit. Tapi kalau air ini disiramkan hanya ke satu tempat untuk menghilangkan kotoran tersebut, maka efektivitasnya akan baik, akan maksimal. Jadi maksud saya begini Bu, Abu bilang kemarin masalah itu, kemudian kadang diulang lagi tentang tawakal lagi, ayat itu, sabar dan sebagainya. Kata para ulama, man sabata nabat. Barang siapa yang fokus, yang intens, yang telaten, dan dia mengetahui sampai dalam ilmu tersebut, maka dia akan dapat ilmu tersebut. Kalau sudah dapat, efektivitasnya juga akan baik. Mending dapat 1 ilmu kemudian kita amalkan daripada dapat 100 ilmu kagak ada yang diamalkan sama sekali. Begitu maksud saya. Nah itu. Jadi mansabatan nabat itu seperti itu. Dan Rasulullah pun mengatakan bahwa barang siapa yang fokus terhadap sesuatu, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang dalam di dalamnya. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan kepada Allah, maka orang itu akan diberikan pemahaman yang dalam tentang agama. Pemahaman yang dalam terhadap agama itu kan hanya orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah ya Bu. Tapi bagaimana seseorang bisa punya pemahaman ilmu yang dalam kalau belajarnya belum paham udah pindah lagi, belum paham udah pindah lagi, belum paham udah pindah lagi? Itu kan gak bakalan dalam pemahamannya. Artinya apa? Berarti kalau ada orang yang kutu loncat, itu tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Saya mengambil mafhum mukhalafahnya, cara berpikir terbalik gitu. Berarti kalau orang gak dipahamkan agama, itu berarti tandanya Allah belum begitu sayang dan cinta kepada orang tersebut. Tapi kalau kita memahami satu materi tentang takwa tapi dipahami secara dalam, kemudian kita bisa mengaplikasikannya, bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ilmu yang satu tadi, itu tandanya Allah suka, itu Allah tandanya cinta dengan kita. Itu. Jadi jangan terburu, kata para ulama gini, barang siapa yang memiliki ilmu dalam satu kesempatan tentang takwa dalam satu pertemuan gitu, dibahas sama ulama itu, A, B, C, D semua dikupas, besoknya nggak dikupas lagi, pindah ke yang lain, itu akan hilangnya cepat, maka tidak akan dalam pemahaman agama. Jadi saya hanya memberikan motivasi kepada ibu untuk telaten dalam belajar, untuk fokus dalam belajar, untuk rajin dalam belajar. Karena kalau enggak 3 ini kita miliki, artinya enggak istiqomah namanya Bu. Enggak bakalan ngerti kita tentang agama, enggak bakalan paham. Dan tanda orang yang tidak diberikan pemahaman oleh Allah, artinya Allah tidak cinta dengan kita. Kita kan pengen cinta Allah ya Bu ya, pengen disayang, pengen jadi kekasih Allah.
Caranya bagaimana? Fokus dalam belajar. Jangan karena hujan kecil, ada hujan lah, nggak usah ngaji. Ada payung, apalagi geledek petir di mana-mana, oh udah makin nggak semangat lagi. Tapi kalau orang dikasih bahwa dia ingin dicintai oleh Allah, maka orang itu akan diberi kekuatan untuk mau datang dan belajar. Maka saya bersyukur sekali kepada Allah, ya Allah, saya dikasih kekuatan, dikasih kemampuan, dihadirkan sahabat-sahabat yang soleha semua. Ini bagian dari Allah cinta kepada saya. Kalau nggak ada ibu-ibunya, bagaimana saya punya ilmu lebih dalam lagi? Nggak bakalan, Bu. Jadi ibu ini adalah bagian yang dihadirkan oleh Allah bahwa Allah cinta dengan saya. Begitupun ibu, bagian dari Allah mencintai ibu-ibu yang ada di semua. Allah menghadirkan saya. Jadi kita saling ya Bu ya. Saling kita ini. Iya ya Allah, Masya Allah. Kita terusin ya Bu ya. Wa innan nasra ma'as sabri. Jadi ini rahim kesabaran. Cinta dan kasih sayang Allah kepada seseorang, Allah akan menghadirkan dia itu punya banyak sifat sabarnya. Dibanding dulu gitu ya, kita tuh kok kurang sabar ya. Oh sekarang banyak sabarnya, itu tandanya Allah. Rahim kesabaran Allah itu sedang menghampiri kita. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu beserta kesabaran. Ibu pengen ditolong oleh Allah? Pengen gak Bu? Sedangkan pertolongan itu 11-12 dengan ya Allah tolong ya Allah, saya ini lagi banyak masalah ya Allah tolong, kan gitu. Tolong minta sama Allah. Tapi gak sabar, kerjaannya marah-marah, selalu berkeluh kesah, resah gelisah, baperan dan sebagainya, tersinggungan dan sebagainya. Gimana Allah tolong? Kan wa innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu beserta orang yang banyak sabarnya. Bukan yang sempurna sabarnya, enggak ada yang sempurna. Banyak sabarnya, banyak gitu. Nah, jadi kemudian sabar itu kan artinya ngebantu ya Bu ya. Masih ingat Bu? Secara bahasa ngebantu ya. Tahan, tahan-tahanan gitu. Kalah nggak nih dengan menghadapi masalah ini? Kalau kita kalah, nggak ngebantu. Batu itu kan keras, mau dilempar di apa juga dia tetap aja on track di jalan Allah. Nah itu sabar gitu. Jadi seseorang itu tidak akan bisa sabar. Nah ini juga rumus Bu. Seseorang tidak akan bisa sabar kecuali ada yang membuat dia tenang. Ketika suaminya marah-marah ke dia. Ada seorang istri yang ketika dimarahin suaminya tenang aja. Dia enggak ikut suaminya melotot, dia ikut melotot. Suaminya ngomong kasar, dia juga kasar, enggak mau kalah, keluar bahasa binatang semua. Enggak begitu gitu orang sabar itu. Kok dia bisa seperti itu? Nah, jadi orang itu bisa sabar karena ada yang membuat dia bisa tenang. Membuat dia bisa tenang. Ibu bayangin deh, bagaimana ketika menghadapi satu persoalan, kok orang itu bisa sabar ya? Karena dia ada ketenangan di dalam jiwanya, ada ketenangan di dalam batinnya. Ada suplemen yang membuat dia bisa sabar. Ada kenikmatan yang membuat dia sabar. Apa itu Bu? Kata para ulama suplemennya, kenapa dia bisa sabar? Kemudian dia menikmati masalah tersebut karena ada keyakinan. Karena ada keyakinan sama Allah, wal yakin. Dia yakin sama pertolongan Allah, benar gak Bu? Nih, kalau kita nih tiba-tiba anak kita nih, saya kemarin anak saya sebelumnya, yang kemarin enggak, sebelumnya pulang, itu pulang terus dia marah. Kita marahkan, kita juga marah karena salah lah. Cuma dia nggak ngerti tentang kesalahannya. Akhirnya apa? Saya nggak bakalan pergi lagi, kan? Saya nggak bakalan mau belajar lagi, saya nggak bakalan. Di situ kan ada khawatir ya. Aduh, gimana nih? Tapi kita tenang aja, tenang. Kenapa ada yang membuat kita tenang?
karena yakin kepada Allah. Ya Allah, seandainya masalah ini hadir karena kesalahan saya, mohon Engkau ampuni. Saya beristighfar, saya taubat, saya mohon ampun kepada Allah. Jadi tidak terlalu ngomelin dia, tidak terlalu. Tapi yang benar-benar kita kuatkan adalah kepada Allahnya. Karena bagi saya lebih yakin Inna quluba bani Adam baina asabihi rahman. Sesungguhnya hati Bani Adam ini, kita ini, anak kita siapapun itu, kan ada di antara jari jemari Allah. Anak kita bermasalah waktu itu, kalau Allah menghendaki kita dekati Allah, bisa dengan 1 menit, 2 menit, berapa jam, bisa luluh lagi. Maka kita dekati Allah. Saya dekati Allah, bagaimana ini ya Allah? Alhamdulillah besoknya dia bilang, ayo dek, kita berangkat. Tadinya udah ngomong, dia marah, dia luar biasa. Di situ saya makin yakin sama Allah. Dengan diuji tadi bertambah keyakinan kita kepada Allah. Iya, jangan terlalu fokus dengan manusia. Kalau ada masalah, lebih fokus aja sama Allah gitu. Ambil wudhu, sholat, zikir dan sebagainya. Ya Allah. Pertamanya rendahkan diri kita. Bisa saja itu karena kesalahan kita. Allah menghadirkan masalahnya dengan anak kita. Kemudian akhirnya apa yang terjadi, di satu sisi bapaknya luar biasa pusingnya. Aduh aku mana ini, udah kita mohon aja sama Allah sih. Mohon tenang. Walaupun ada di sini khawatir, tetap akan ada. Tapi dengan kekhawatiran tadi makin kuat kita pegangannya sama Allah. Dihadirkannya khawatir tadi bukan khawatir ke anaknya, tapi kita khawatir kemudian kita mohon sama Allah gitu. Kan begitu ya, khawatir itu bukan ke makhluk. Yang kita salah sementara sekarang ini biasanya kalau udah khawatir, udah nanti segala macam. Tapi itu justru dihadirkan khawatir itu oleh Allah supaya kita makin kenceng megang Allahnya. Gitu maksudnya. Sebetulnya begitu maksud yang Allah inginkan. Nah itu Bu, jadi kalau orang itu bisa sabar tergantung keyakinan dia kepada Allah. Jadi yang saya bilang tadi, ada orang kena musibah, sabar ya. Kalau dia nggak yakin sama Allah nggak bakalan sabar. 1000 kali disuruh sabar sama kita, maka maksud Allah mengatakan watawasau bis sabri, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran, kebaikan dan kesabaran. Saling menasehati itu artinya berikan pengetahuan tentang kesabaran, bukan disuruh sabar ya. Anaknya bermasalah, sabar deh. Tapi nggak tahu konsep sabar, nggak bakalan bisa sabar Bu. Benar nggak? Benar. Kenapa ada orang sabar ya, sabar? Kalau hanya cukup dengan orang nyuruh sabar beres semua masalah di dunia ini. Tapi kan nggak begitu. Harus ada konsep sabar itu. Kenapa seseorang sabar? Karena ada keyakinan di dalam dirinya. Itu kata para ulama ya. Jadi bagaimana cara menumbuhkan keyakinan ini? Keyakinan sama dengan ilmu. Kembali lagi majelis atau buku-buku atau ceramah-ceramah di YouTube dan sebagainya. Itu makin menambah keyakinan kita kepada Allah. Insya Allah akan kita lanjutkan besok ya. Ini baru wahwal yaqin. Saya Bu belajar ini kayak belajar daging semua ini Bu. Bagi saya ya, daging semua. Masya Allah dalam hati. Betul. Ta'allamul yaqin, kata Ibnu Qayyim. Kata Khalid bin Ma'dan, kata Ibnu Qayyim. Ta'allamul yaqin kama tata'allamul Qur'an. Belajarlah, tempuhlah pengetahuan tentang keyakinan kepada Allah sebagaimana Anda belajar Al-Quran. Yakin terus pelajari. Mahal itu Bu. Masya Allah. Ya udah sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan besok itu. Semoga Allah memberikan pertolongannya kita paham terhadap agama. Karena indikasi Allah cinta kepada kita, Allah akan pahamkan agama kepada kita. Rajin ngaji kalau nggak paham-paham, kan nggak berubah akhlak kehidupan kita, ibadah kita. Itu tandanya Allah nggak kurang cinta kepada kita, kurang sayang. Yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah bagaimana cintanya Allah itu menghampiri kita.
Sudah jam 11.10 ya, Bu ya. Mungkin ada yang bertanya satu saja. Sampai